Quran itu harus sering dibicarakan. Kemudian karena sering dibicarakan akan menjadi tema utama. Setelah menjadi tema utama akan menjadi pergerakan. Misalnya kayak kulon tuh putih-putih mulan tafsir, ketok ngalim Quran. Berono tamu ya takok, Gus tafsir Bedawi kalian Ibnu Katsir cara jenengan saya pundi. Padha ngono wong sowan wadah Gus ayat niki artine pundi. Akhirnya Quran menjadi bahan diskusi. Dan waras karena ini orang Islam ditakal orang Islam. Waras kan orang Islam bakat dua orang waras bertemu. Tapi kalau kamu misalnya sebagai ulama, sebagai kiaman bakat maslahat ya SBY BJK presiden, uang takok ya bakat itu, kue ketemu tangga ya bakat itu, neng warung ya bakat, itu pangeran tapi bakat. Karena kamu temakan, maka akan dibicarakan terus. Dan setelah dibicarakan terus akan menggusur energi kamu, keislaman kamu. Terus soal sekedar, berapa tidak boleh? Boleh tapi sekadarnya. Masa bakas makhluk luwes sering tinggal bakas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita anti, tidak ada dalam rangka anti. Betapa tersingkirnya kita dari aroma-aroma surgawi. Cara pangeran Raihanul Jannah. Wong sing model ngene iki gak mampu ambune suar. Wong bakasane rambu akhirat lah. Kon mampu napa? Suar. Wong bakasane mau ambu dhuwit, jabatan, kekuasaan. Kok penak bakasane ambu donya kok njaluk ambu suar. Pangeran dirapin tuh. Foto-foto ambu suwarga atau aku atau Rufin. Nah ini penting kalau aturakan. Makanya dari Ibnu Aun, nak kowe wong alim kon sering bakat Quran, dengan sering dibahas akan menjadi tema utama dan ini akan menjadi pergerakan. Ya pergerakan tuh. Misalnya kalau kula sering ngomong Quran, aku kan ngaji Gus Bak wong alim Quran. Engko sing ra seneng ben nadingi ngalimi Gus Bak terus sinau kan lumayan tuh. Tidak ada masalah. Orang kudu seneng. Kalau biasa ngomongnya tentang sarang kulit ya. Karena seneng tadi itu gampang kok. Mungkin kompetisi cara fair, cara PSBB agak seneng. Silakan kompetisi cara apa? Fair. Cara sih. Modok terus bagi orang alim ayo kompetisi cara apa? Fair. Tidak ada masalah. Jelas aku sahabat semua. Terus yang penyanyi lagi ngapal lo saja. Kalau mau tafsir wis kesel nggak kalau mau jalan golek muncul. Ya ketinggalan apa aturan. Wah, mati. Iku tuh kali SBY wis kandidat terkuat sing wingi nyanyi nggo partai ora ala-ala ya abot memang. Cara wis kaduwen. Boten artinya kita fair nggih. Coba ya kita latih nggih. Bahwa setelah kita Islam, maka semua motivasi kita, semua bait kita, semua yang terkait dengan elemen-elemen yang ada di diri kita, semuanya adalah berbau apa? Islam. Kita ini jangan didikte oleh bahasa-bahasa yang diciptakan manusia. Cara Quran, in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa ba'ukum ma nazalallahu biha napa min sultan. Itu nama yang kamu ciptakan sendiri, sebenarnya tidak ada apa-apa. Misalnya kayak mati demi demokrasi, apa demokrasi pangeran penyapa hati kowe nak ning akhirat. Kok mbok wani napa? Mati. Ini wonten tiyang sekuler akhirnya Islami soleh. Padahal dulu pejuang LSM, pejuang demokratisasi. Ya sampai mati misalnya. Buat demokratisasi secara rasional memang benar. Tapi nak ning akhirat demokrasi itu wujudnya piye? Apa iso nyapa hati ya? Kok tak bilani nganti wani napa? Memang saya demokratis. Kita demokrasi artinya ada orang beda pendapat tidak apa-apa. Orang menyuarakan hal yang beda dengan kita tidak apa-apa. Itu kita sebut dengan demokratisasi. Dalam bahasa-bahasa sekarang yang begitu disebut demokrasi. Tapi sebetulnya kan kita punya bahasa sendiri. Misalnya, wong kok beda kowe cara kowe piye ra piye. Macam pangeran kersane gaya aku beda. Itu kan gampang. Kenapa kita lebih kedete dengan bahasa-bahasa yang diciptakan manusia ketimbang bahasa yang dianjurkan Islam dipandukan oleh nopo? Ini penting kalau aturaken. Jadi setelah jargon itu dimulai, maka semua pergerakan akan menuju ke situ. Misalnya demokratisasi, orang menuju situ. Orang LSM menyuarakan kerakyatan, orang menuju ke situ. Orang gay, orang lesbian menyuarakan hak asasi, menuju ke situ sampai ingin diabsahkan kawin antar gay, antar lesbian. Sama, kamu tidak milih Islam atau milih Islam sama-sama nanti ada jargon atau target yang kita akan menuju ke sana. Nah, bodoh-bodoh menuju kan kita lebih baik menuju ke apa? Islam. Kalau lah bukan masalah, gitu. Misalnya kasus Pulau Piambak dukung sama sisi calon presiden. Ya tidak apa-apa kita bicarakan ya tak kadar. Juga sering nonton tamu angklat
Jangan milih sinten. Ya, milih pangeran. Mboten maksudnya presidennya milih sinten. Lah ya tak perhitungno mek pangeran, aku milih sapa tak perhitungno ora mek kowe maksudnya. Akhirnya dekne itu ora tertarik ngerti kalau cara Jawa dianggap tengah. Wong ngomong bener dianggap napa? Oleh kurang ajar. Ya ngaku wong kali tak milih sapa. Ya milih sapa sing cara pangeran bener. Lah iki carane istiqoroh tapi semuanya perhitungan pangeran nganggo hitung-hitungan apa? Kita ini sudah tergusur lama ya. Semenjak era khilafah Ibnu Umar, ini kalau cerita tentang hadis sampai. Ibnu Umar suatu saat teng masjid, wonten tiang merasa pahlawan kalau bela Ali. Juga ada yang merasa pahlawan kalau bela Muawiyah. Dan mereka berdalih waqatiluhum hatta la takuna napa fitnah. Orang harus perang sampai yang berbau fitnah, provokasi dan macam-macam itu hilang. Jadi kudu jelas nah Ali bin Ali kok nama Muawiyah pokoknya yang mengganjal dalam sebuah negara itu dihilangkan. Ibnu Umar rawuh. Niku teng riwayat Bukhari, Ibnu Umar rawuh. Kowe iku salah paham, kowe goblok kabeh salah paham. Ayat iku waqatiluhum hatta la takuna fitnatun waqatiluhum hatta la takuna syirkun. Kita dulu perang itu untuk menghapus kemusyrikan, menghapus khurafat, menghapus kemusyrikan. Walaisa kapitalikum alal mulki ora kaya kowe perangan demi berebut kekuasaan. Ini penting kalau jadi era Ibnu Umar orang sudah mulai minggir, sudah mulai ke kiri. Di mana jargon-jargon kekuasaan itu sudah lebih kuat timbang jargon Islam. Nak pulau pribadi ya sebagai ulama, ya, itu tetap syukur. Pulau ngukure pokoknya masjid, pulau mau bolak-balik ngatur teng mriki, pulau pokoknya ngukure itu sholat di masjid. As-sholatu imaduddin. Jadi kalau nitani presiden mulai Soekarno, Soeharto sampai SBY nitani. Angger ana presiden sing kiyate nutup masjid. Wong Islam cek seneng salat tak lemah. Mergo cara Islam perhitungane angger konstitusi sing jenenge salat lancar, ya dianggap Islam napa? Lancar. Mergo salat napa? Ibadah. Tapi karena kita cara berpikir kapitalis, cara berpikir materialistik, nah presiden itu ora pondok, jadi nak proposal pondok kan? Ini pun perhitungan kapitalis, paham ya? Pun perhitungan apa? Dan alasannya sama kan? Tapi nak pondok maju kan? Islam ya maju. Pondok sing ora wae jenengan sing maju mun kata ora trimo. Gak ada ya, pondok maju sing pondok edikne. Nak pondok wong liya ora maju lah. Nah ya misale sing andani ngono. Mun kata pondok sing maju, sing dereng maju wae jenengan. Waktu galoro partai kampanye wong anut kiai nggih ben slamet donya akhirat. Mun anut kiai, Mbak, tapi kiai kula P3. Paham ya? Engko sing kiai P3 dibantah pun anut kiai Basumak tepaan kiai kula PK. Ini namanya jargon. Orang kan menciptakan jargonnya napa? Sendiri. Jadi zaman Ibnu Umar nih rungokno nggih. Zaman Ibnu Umar orang sudah mulai melenceng. Jargon-jargon bahwa kerajaan itu mendikte pun ini rupanya tenan bentangan gak tetap. Ini itu terjadi di mana orang merasa kalau Muawiyah yang presiden, Imam Muslimin maka akan lebih baik perang lawan Ali. Pro Ali juga melawan pro Muawiyah. Akhirnya ono satu kecelakaan. Ini ku wong sing ngrasa sok suci mergo ora melok perang, plus nganggep perebutan kekuasaan dosa. Nah ngono Ali Muawiyah padha-padha foto-foto fasik, foto-foto bentuk. Lah kelompok ini malah jadi khawarij. Wong sok suci deh. Jadi golput itu mirip khawarij. Mirip napa? Mergo ora siap melihat fakta negara, fakta berbangsa dan bernegara. Ya ora iso, urip ngoten ora iso. Akhire kaum khawarij yo ngalalo darahe Muawiyah, yo ngalalo darahe. Memang sing bener tetap boten golput, yo kula lah boten golput. Ya tetap milih. Cuma kan bisa dilihat kalau kita Islam, jargonnya kita hitung-hitungannya apa? Islam. Kan saged dihitung, ngitungnya pakai sholat saja. Kalau dawuh Nabi as-sholat imaduddin. Awalu ma yuhasabul mar'u yen apa sholat. Saged dihitung. Misalnya ono presiden utawa pejabat. Kok ora pati seneng jaga bagi.
hiburane ku salat. Utawa padha-padha seneng nyumbang masjid. Ya kita anggap baik. Wong tenggene hadis-hadis kekuasaan ketika ana raja dolim atau umarak dolim, ketika sahabat takok, "Afala nuqatilhum ya Rasulullah?" Apa sebaiknya pejabat-pejabat itu tidak kita perangi ya Rasulullah? Jadi Nabi, "La ma tolong." Jangan selagi masih apa? Sholat. Semenjak dulu, sahabat semua itu pakai ukurannya sholat. Jika sahabat yang merantau ke negeri seberang, di mana kerajaannya masih non-muslim, itu pakai ukuran raja solehnya enggak, kalau sholat dilarang atau enggak. Ya, sholat dilarang atau enggak. Jika kalau kita terbiasa ngomong sholat, nanti kamu cara melihat calon presiden, calon bupati, calon gubernur, itu hitungannya juga gitu. Di potongan lampu banyu, atau ora. Paham ya? Rai mambu wudu, atau ora mambu. Kira-kira sing dikembangno iku salat apa persamaan harga. Nah, persamaan harga itu repot. Karena nanti suara WTS, suara bajingan itu sama. Jadi era demokrasi bebas umpama bajingan kok duwe 5 triliun. Uang iso tuku suara. Padahal mayoritas uang bajingan itu sing dadi napa? Ketua napa? Bajingan. Repotnya liberal atau demokratisasi yang ngoten. Suarane Ruben sing sholat muni cilik, mbek suarane wong sing muni cilik dadi lonte padha. Napa? Padha. Suarane bajingan sing suwene kriminal, mbek kiai sing saleh muni cilik iki padha napa? Sitok. Padahal dalam bahasa fikih kan enggak, suara orang yang tidak saleh, fasik itu tidak dihitung. Syahadatnya juga ada dihitung, kesaksiannya ada dihitung. Apalagi suara pemilihannya sama sekali tidak dihitung. Tapi kalau era demokrasinya dihitung semua. Jadi bisa dihitung. Saiki wong Indonesia misalnya sing saleh 30%. Nak 70% wong ra saleh kabeh, berarti presiden itu versi wong ra saleh. Kan sakit napa? Sakit. Karena dalam sistem demokratisasi, suara orang soleh, orang soleh. Nah, sebab itu kalau kita terbiasa punya bergeni yang bernama sholat, nanti akan terbiasanya, misalnya calon presidennya mikir, Pak Yai itu kok taruhannya gampang, agar aku jadi kelangsungan sholat mesti dipilih. Nanti presidennya yang katut kita, bahwa kita sebagai suara rakyat, yang paling diperhitungkan apa? Sholat. Tapi nak kita kapitalis, calon presiden juga ngitung kita secara kapitalis. Tarife piro ya kiai sakmono itu. Akhirnya apa timnya? Nah, tak payah itu pantasnya disangoni. Iya. Karena kita kapitalis, maka dia ngitung kita juga secara apa? Kapitalis. Paham ya? Ini perlu kalau aturakan mergi. Mergi sekarang jargon-jargon keislaman mulai tergusur oleh jargon yang kita ciptakan. Ane lewat ngaji niki kula niati kula istikharah iki. Quran iku bakat banget. Nak mbok bakat ndadekno pergerakan. Engko tasaul anidin ya urusan Quran. Lane dari Ibnu. Coba sekarang contoh gampang itu Ki Arwani, contoh paling mudah. Ki Arwani itu kiai alim, hafal Quran rasapan. Ora tahu bakat politik, ya ora tahu bakat duit. Bisa dibayangkan di era itu pun wong bakat senengane wong bakat duwe. Mulai Nabi Adam sampai kiamat jenenge wong tetap senengane bakat dunya, bakat duwe, bakat kesejahteraan. Tapi berhubung ada sosok Ki Arwan, pokoke bakatane tajwid. Marane muni ndot nganti kesel. Carane ndot nganti napa? Kesel. Marani mari awe nganti pokoke ukurane gitu mlebu. Kok muni karena dibahas terus oleh Ki Arwani sak murid-muridnya, oleh Mbah Munawir sak murid-muridnya. Akhirnya uang kepengen, wah mondok nih Mbah Munawir, kepengen lanyak kayak Mbah Munawir. Mondok nih Mbah Arwani, kepengen sapa kayak Mbah Arwani. Pun dibuka-buka. Sesuai uangnya tertariknya kepengen mau tajwidnya bener, macane pun dibuka-buka. Jajal misalnya Ki Arwani ngomong ini pisan, katut pisan, misalnya ngomong katut jahiliyah. Dong rano gunane belajar tajwid bener. Kulen ada di duwe sumpah. Misalnya Ki Arwani bakatane ngono, ini tutup Islam napa? Lah kiai saiki malah ngono, mari tutup. Mongane kula ora tau keterusan ngene mboten nate. Mboten nate kula keterusan. Ngalim lara dhewe cuma mboten nate kula keterusan. Kula biasa di soal iki, jenengan kok kowe iki gitu. Ya iki ra kowe iki.
Ya wong wali seneng pangeran ning dunya ya sing umat agamane Allah ini pede. Karena kita ini melawan, sebetulnya kita tidak ingin sombong, nggak melawan orang yang sudah pede dengan uang, paham ya? Tapi malah tinggal aku darani sombong. Seneng apa darani sombong, seneng duit darani gak sombongnya ajaran opo. Sing bangga be Allah darani sombong, sing bangga be duit darani gak. Kumpul sepuro pangeran gua dengan Lu coba ini bener Ibnu Aun. Wal Qur'an ayyatafahamuhu aw yasalu. Wes contoh gampang Ki Arwani. Ki Arwani wong meneng. Kula menangi Arwani. Bapak kula murid Ki Arwani. Kula nggih menangi beliau mati sugih. Istri beliau itu kebetulan masih keluarga mbah saya, buyut saya. Malah istri beliau kalau panggil mbah saya itu Budi. Jadi saya tahu betul. Akhirnya apa? Orang bergerak. Wong mondok niki Arwani kepengin khatam, kepengin hafiz, kepengin makroje bener, mau nak tingkat tinggi kepengin sab. Dan orang bangga padahal gak sampai tetep kere. Gak hafiz tetep. Tapi nak wis maca sesuai makrot bagane ra karo. Itu betapa pentingnya dibakas dan konsisten. Sama seperti ada partai PRD bangga karena LSM di penjara ketuane bangga karena dibakas terus. Masa kita sing hafal Quran ra bangga mergo kere, ketua PRD di penjara, iku cek bangga. Kita sing hafal Quran gak tahu bangga, malah dia ajaran anyar kula hafal Quran ra di dhuwit sumpah. Iya karepe kuwi. Sing dimaksud iku piye? Lan kiai sing sering kula Fatihah itu kiai-kiai sing cara kula niku ngoten niku, model Ki Arwani. Model batin nyati. Wong roe batin nyati pokoke salat, ndres Quran mulang iki kok ora. Coba kalau kamu pakai gagasan demokratisasi, orang kok nggak mau terlibat ke LSM-an, nggak terlibat urusan negara, maunya apa? Tapi kalau kita bicara tentang agama, akhirnya santri ini kepengen, wah, aku terawihku cek rongjak, burung mandiri, badan nyati, terawih suweng, ini. Akhirnya jadi bakasan, tren terawih suweng, gak ngakoni lah, pokoknya jadi bakasan. Loh itu lumayan, artinya, ono wong sing tertarik tentang Islam. Lan kula nggih ngoten, kula diarani ngalim tafsir seneng mboten krana khazun nafsi kok. Akhirnya orang tertarik ingin belajar napa? Murid Ki Arwani kata ngaji kula. Yang dulu ngaji dengan Ki Arwani sekarang ngaji sahabat. Teng Rembang mriku kata tentukan nggih kan. Mergo nerusno nggih. Zaman Ki Arwani ngaji tajwidnya, terus ulumul Quran diterusno ngaji kalian napa? Kula. Dan kula nggih gadah darah kudus. Buyut kula turunan kudus. Artinya karena sering dibatas. Coba kalau saya batal wudu nih. Ngalim tafsir lan arah di dhuwit dibule sum. Anggere ana santri ngomong ngono, anggere ana tamu ya ngomong. Wis ngape ngaji kan pikir. Dibule padha. Akhirnya dia wah ustaz di manusia. Wah berhubung bakas terus malah tertarik. Lho guys, kula sering tamu-tamu kiai ngalim nak takok kula. Cara jenengan itu tafsir Bedawi ya Ibnu Katsir apa iki? Ngeten urusan riwayat saya Ibnu Katsir nak Bedawi ngeten. Jadi wong tertarik. Akhirnya dia kok mulai kok ada anak MKM ngalim fokus Pak. Dia juga bangga aku mungkin wonten yang kok jenengan. Akhirnya ada institusi Islam yang kita jaga dan jadi bahagia. Ya padha nek ana kiai bakat pilpres terus ngoten. Ana tamu bakat pilpres. Engko ning warung ya bakal jadi bahasan terus. Ya tidak apa-apa, memang tidak apa-apanya. Masa bakat SBY, BCK, lu sering timbang bakat pangeran. Itu Islamnya umur berang dino, kok ngono gitu. Pangeran sing kita imani mulai lahir sampai mati, sampai soben ila abadil abad. Itu harus sering kita beri prioritas. Lu sering kita bahas. Wattabihu bukrotau wasila. Piye bukrotau wasila, itu jadi tim sukses, sore tim sukses. Ora wasabihu wang dahu bukrotau wasila. Hune rujuke ning capres iku. Dan pujilah dia bukrotau wasila. Ora ana ajaran Quran wang dahu bukrotau wasila. Sing ana wasabihu bukrotau wasila. Gua nih sesat Allah aliranku. Sik mlebu swarga mengantu. Mergo ana dalile. Iku kula seneng model Ibnu Aun. Kula ngrasakno tenan. Lho coba ya. Di era modern, menariknya orang kayak Ki Arwani itu menarik apanya? Duit rapati duit, wongnya ning dalem ae. Tapi karena beliau konsisten istiqomah bakat Quran, uang pergerakan ke Kudus mau kepengen ngaji Quran, ngaji tajwid, ngaji maksud. Lho untungnya nak menibet bener untuk apa gitu?
Untungnya nak muni latak mana mecuca-mecucu untungnya apa? Tapi kan kiainya bakat terus ditirakati, wong tertarik kepengin maca latak mana bener. Engko nak berterus bangga. Wah, ilah kemelek ora lulus. Sing lulus banggane ra karo. Lho wong kok terima bangga bel latak mana. Sementara wong liya bangga mergo dekate SBC, dekate D. Paham ya? Tugale institusi Kulaan Joko ngono kok wong bangga misale roken bang, aku tau nyucuk Bali maksud mau dhisik buat Muhammad Pasuruan sik sugeng tepat yo. Lah YouTube untuk apa? Tapi karena kita Islam yo bangga tenan nggih mboten. Mergo wong wis bangga mergo salaman mbek SBC kita difoto. Lha kok ruang tamu fotone SBC mbek napa? Ya tidak apa-apa, kalau tidak perlunya tidak apa-apa. Tapi kita harus menyaingi itu. Nak wong bangga salaman BJK, aku bangga salaman dengan Mas Hamid, Mbak Ali Maksum, Mbak Arwani. Paling enggak ditandingi dengan kesalahan. Memang kita tidak anti beliau, tidak apa-apa. Kalau lah dia milih antara SBC, JK, kalian pinter? Enggak sih, milih, kalau tetap milih, salah tidak milih. Itu orang milih kabeh. Kalau dia buat nanti golput, tapi terdiri golput terus. Jadi benten golput, terdiri apa? Rian waktu Rian, kalau pas gila pas tenggani Mekah, lah wingi kartunya hilang. BPN tuan tu, Gus hilang beten, wah kartu pulau hilang. Pulau lain ikut ambil lah, banyak nak neng desa berkiai mulia di Rakaruan, dan pegawai ni, wah mau hilang pak, jadi kempol betul betul hilang. Emang darah di golput di hotel mana betul betul tak pernah milah sinten besar kau. Iya milah kau udah sebut hilang kau nung tahu. Nah, caranya sholat tak kok aku, nah, caranya milah usah. Saya itu saking ingin konsistennya menjaga konstitusi kealiman sampai begitu. Saya tidak bakas liane urusan ngalim, ora tertarik.